Banyak kali setelah bapak, mama, atau keluarga, atau kakak adik kita meninggal, kita menangis sejadi-jadinya, kita berdoa setiap hari. Tetapi ketika mereka masih hidup, kita jarang bahkan tidak pernah mendoakan mereka. Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Papa, mama, orang muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Perdebatan tentang mendoakan arwah itu terus terjadi dalam zaman milenial ini. Banyak orang muda datang kepada Romo dan kemudian bertanya kepada Romo, seberapa pentingkah mendoakan arwah yang sudah meninggal? Bukankah kita tahu bersama bahwa mereka yang percaya kepada Kristus di dunia ini langsung masuk ke surga setelah mereka meninggal? Terus pertanyaan-pertanyaan itu hadir dalam kehidupan kita. Teristimewa mereka yang mau bertanya kepada Romo dan merasa penasaran, apakah memang betul jiwa-jiwa yang telah meninggal itu masuk ke dalam kerajaan surga? Romo kemudian menjelaskan kepada mereka seperti ini. Mendoakan jiwa atau mendoakan arwah itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh gereja Katolik. Tetapi itu sudah ada sebelum hadirnya Yesus. Dan setelah itu tetap terjadi dalam kehidupan kita menjadi sebuah tradisi yang bermakna. Kita bisa lihat dalam kitab 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai 44. Di situ dijelaskan, kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan oleh Yudas Makabe, lebih kurang 2000 dirham perak dikirim ke Yerusalem untuk penghapusan dosa. Ini sungguh perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas Makabe memikirkan kebangkitan. Sebab jika kita tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Begitu pula di dalam kitab Putra Sirak bab 7 ayat 33 di situ ditekankan, hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang yang hidup, tapi orang mati pun jangan kau kecualikan dalam kerelaannya. Bapak, mama, saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, tradisi Katolik ini sekali lagi bukan dibuat-buat oleh orang Katolik atau agama Katolik, tidak. Tetapi sudah ada dan tertulis di dalam kitab suci itu sendiri. Kita perlu tetap mendoakan orang yang sudah meninggal itu berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama itu adalah api penyucian. Umat Katolik sangat percaya bahwa adanya api penyucian atau purgatorium adalah tempat di mana kita disucikan sebelum kita masuk ke dalam kerajaan surga. Gereja Katolik mengajarkan itu di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 sampai 1032. Keberadaan api penyucian juga diungkapkan oleh Yesus secara tidak langsung, di mana dia mengatakan, tetapi jika ia menantang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Matius bab 12 ayat 32. Di sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa di neraka itu dosa tidak dapat diampuni lagi dan orang akan menderita sepanjang masa. Sedangkan di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni karena orang memang benar-benar suci ada di dalam kerajaan surga. Maka pengampunan dosa yang ada setelah kematian terjadi di api penyucian atau purgatorium itu sendiri. Walaupun Yesus tidak menyebutkan secara eksplisit istilah api penyucian ini. Yang kedua, kita disucikan agar layak bertemu dengan Tuhan. Merujuk pada perikop kitab suci yang berbunyi, tidak akan masuk ke dalamnya atau surga sesuatu yang najis. Wahyu 21 ayat 27. Sebab Allah adalah kudus dan kita semua dipanggil kepada kekudusan yang sama. Matius bab 5 ayat 48. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani bab 12 ayat 14. Di situ dengan jelas ditekankan, kita harus sungguh-sungguh bersih sebelum kita bertemu dengan Allah yang hidup itu dalam kerajaan surga. Untuk itulah api penyucian atau purgatorium sangat penting untuk menyucikan diri kita sendiri. Yang ketiga, persekutuan semua umat beriman. Gereja Katolik mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal karena adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Orang-orang kudus selalu mendoakan kita setelah mereka sudah berada dalam kerajaan surga. Dan kita punya kewajiban untuk mendoakan mereka yang telah meninggal. Karena apa? Ada dosa-dosa yang mungkin terlupakan dan butuh penyucian diri, dan mereka membutuhkan doa-doa dari kita sendiri. Orang Katolik pergi ke makam, bakar lilin, dan terus mendoakan
Karena ada sebuah rasa cinta dan kedekatan. Sekali lagi, mereka tidak menyembah arwah, tetapi mereka mendoakan arwah itu karena rasa kedekatan dan cinta yang besar. Perayaan 2 November setiap tahun itu, arwah-arwah mendapat indulgensi penuh ketika ada orang yang mendoakannya dalam misa kudus di tanggal 2 November itu. Bapak, Mama, saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, realita dalam kehidupan kita kadang-kala berbeda dengan apa yang selalu menjadi konsep kita. Banyak kali setelah bapak, mama, atau keluarga, atau kakak adik kita meninggal, kita menangis sejadi-jadinya, kita berdoa setiap hari. Tetapi ketika mereka masih hidup, kita jarang bahkan tidak pernah mendoakan mereka. Ya, itu terjadi dalam kehidupan kita. Percecokan, perkelahian terjadi setiap hari di dalam rumah tangga kita, di dalam kekerabatan dengan tetangga. Tetapi tiba-tiba ketika mereka meninggal, kita berdoa, menangis 40 hari, bahkan 1 tahun, merasa sungguh-sungguh kehilangan. Tidak. Sebelum kita mendoakan mereka yang telah meninggal, pertama-tama kita mendoakan mereka yang masih hidup. Supaya ketika mereka yang masih hidup itu meninggal, sudah ada satu kebiasaan dengan hubungan cinta yang tak terputuskan untuk tetap berdoa bagi yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Itu macam di rumah. Kalau ada mama sedikit katakan, adek sapu, persetan doh, mati pido. Selalu marah. Atau bapak bilang, adek tolong ini, malas, persetan dia. Pagi, siang, dan malam kita tidak pernah memang mengingat orang tua kita dalam doa-doa mereka. Tapi giliran mereka sudah meninggal, kita berteriak paling kuat, pegang jenazah. Aduh mama sayang mama tahu kesan beta cinta mama jauh-jauh hari sebelum beta ada di dunia, beta cinta mama juga. Itu percuma, itu ongkos. Mari kita menyayangi mereka. Di saat mereka meminta kita, di saat mereka menderita, kita turun tangan langsung untuk merawat mereka. Di situ ada cinta kasih yang besar. Meskipun kita capek, meskipun kita membuang waktu, tetapi untuk orang-orang yang kita cintai di dunia ini akan mendapat satu berkat yang besar. Pas ketika mereka sudah meninggal, maka kita akan terus mendoakan mereka dan mereka pasti akan tersenyum di sana karena kita menghadirkan cinta yang sempurna. Buat dia bahagia saat masih hangat. Jangan buat dia bahagia setelah dia sudah dingin. Itu percuma sekali. Senyum, cinta, dan kekerabatan harus tetap terjaga untuk mereka yang masih hidup. Untuk bapak, mama, saudara-saudara kita di rumah, dan juga untuk semua orang yang kita cintai. Di surga itu tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram. Jadi kita tidak bisa dapat menghubungi mereka yang sudah meninggal. Satu-satunya jalan adalah melalui doa. Dengan berlutut, mengatupkan tangan, menutup mata dan sungguh-sungguh mengarahkan diri pada Tuhan, kita sungguh dekat dengan Tuhan untuk mendoakan mereka yang telah berpulang, yang pernah ada di hati kita. Sedih, sakit, saat kehilangan mereka yang selalu ada bersama dengan kita adalah sesuatu yang pasti. Misalkan bapak mama kita, adik-adik kita yang setiap hari bersama dengan kita, dan kemudian Tuhan memanggil mereka lebih dahulu. Kita sungguh-sungguh terluka dan merasa kehilangan. Tapi kita terkadang membutuhkan air mata untuk menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh terluka dan mencintai mereka yang sudah pergi. Tapi terkadang pula, kita membutuhkan senyuman dengan satu kepercayaan iman kalau mereka yang telah berpulang itu ada di hati kita. Dan saat kita mendoakan mereka, kita rasa mereka dekat dengan kita. Dan pasti juga di suatu kesempatan di surga sana, mereka akan mendoakan kita untuk terus melanjutkan kehidupan di dunia ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.